Rekan-rekan sekalian yang kami hormati, bahwa modus operandi yang dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan maupun penyidikan, bahwa tersangka melihat ke arah kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang melihat, lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali dengan durasi waktu yang bervariatif, antara lain 14 detik, kemudian 24 detik, kemudian 4 detik, kemudian 2 detik, kemudian 26 detik, kemudian 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, dan 26 detik. Sedangkan yang terakhir adalah sebanyak 54 detik. Nanti untuk penjelasan daripada durasi dibenamkannya di kolam akan diberikan penjelasan lebih detail oleh tim analisis IT dari Puslapor Barreskrim Polri. Kebetulan beliau sudah hadir. Kemudian korban berusaha berenang ke tepian kolam, namun tersangka melakukan gerakan yang mencurigakan sehingga korban tidak dapat meraih ke tepi kolam. Selanjutnya tersangka mengangkat korban dan meletakkan ke tepi kolam, di mana setelah korban diberikan bantuan pertama oleh saksi-saksi di pinggir kolam renang, diketahui korban sudah tidak bernafas. Dari mulut dan hidung mengeluarkan sisa makanan dan buih. Kemudian korban dinyatakan meninggal. Dari modus operandi tersebut, fakta-fakta di dalam proses penyidikan kami sampaikan sebagai berikut, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 11.30, saksi Tamara yang merupakan ibu kandung korban bersama dengan korban berangkat dari rumah tempat tinggal menuju ke rumah saudara YA yang beralamat di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dengan tujuan untuk mengantar anak korban ketemu dengan anak daripada tersangka, yaitu berinisial MMA. Kemudian pada pukul 15.00 tersangka YA berangkat dari rumah di daerah Pondok Kelapa, Duren Sawit, bersama dengan RA yang merupakan korban dan MMA yang merupakan anak daripada tersangka menuju ke kolam renang di Jalan Raya Pondok Kelapa, Duren Sawit. Sebelum berenang, tersangka mengajak korban RA dan anak tersangka MMA untuk melakukan pemanasan. Setelah itu anak korban yaitu RA dan anak tersangka MMA masuk ke dalam kolam dewasa yang mana kedalamannya setinggi 130 cm atau 1,3 meter, di mana kolam tersebut
posisinya di depan gazebo tempat tersangka dan korban menaruh barang perlengkapan. Sementara posisi tersangka waktu itu masih di atas kolam renang. Tersangka kemudian jongkok dan menyuruh anak korban dan anak tersangka untuk menyelam, dengan kepala anak tersangka dipegang dan dimasukkan ke dalam air. Namun untuk kedua tangan masih tetap memegang tepi kolam renang. Hal tersebut dilaksanakan sekitar 15 sampai 20 menit. Setelah itu, tersangka dan korban dan anak tersangka pindah dari kolam anak-anak menuju ke kolam dewasa, di mana pada awalnya tersangka beberapa kali membenamkan tubuh daripada korban ke dalam kolam dewasa yang kedalamannya adalah 150 cm ataupun 1,5 meter. Di dalam kolam dengan kedalaman 150 cm ataupun 1,5 meter tersebut, korban dibenamkan kepalanya sebanyak 12 kali. Nanti secara detail akan dijelaskan oleh tim analis IT dari Puslapor Barreskrim Polri. Adapun pada saat proses menenggelamkan tersebut dengan cara memegang pinggang korban dan dengan menggunakan kedua tangan daripada tersangka. Kemudian yang terakhir, setiap korban mau menggapai ke tepi kolam, tersangka berusaha menarik badan maupun kaki daripada korban agar tetap terus berenang. Dan tersangka melakukan hal tersebut kurang lebih sebanyak 4 kali. Setelah itu, anak korban ataupun RA pada saat ke pinggir tepi kolam dan pegangan di pinggiran kolam, kemudian terjadi korban sampai dengan batuk-batuk. Sekitar pukul 16:50 hal tersebut kita ambil berdasarkan CCTV daripada kolam tersebut. Korban sudah lemas. Kemudian tersangka mengangkat ke atas kolam renang. Setelah itu korban sempat batuk-batuk dan selanjutnya terlihat sangat lemas, dan setelah itu dicoba untuk diberikan pertolongan, namun kondisinya korban sudah tidak bernapas lagi. Kemudian barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik yaitu 1 lembar visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri, kemudian 1 unit digital video record ataupun DVR, kamera CCTV, kemudian 1 buah baju renang warna biru dan celana dalam warna merah, kemudian 1 buah baju warna orange lengan panjang dan celana panjang warna hitam, kemudian
1 lembar kopi akte kelahiran daripada korban, 1 lembar kopi KK, 1 lembar sertifikat medis penyebab kematian, 1 lembar fotokopi surat keterangan untuk menerangkan terkait pemakaman, 1 lembar surat pengantar kepada RT, 1 lembar invoice medikal, dan 2 lembar invoice medikal daripada rumah sakit. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, bahwa terkait dengan hasil daripada penyidikan yang telah dilakukan oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya terhadap tersangka YA dijerat dengan tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan dengan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana yang dapat menyebabkan kematian orang karena kelalaiannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C Yunto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, dan pasal 359 KUHP. Rekan-rekan media sekalian yang kami hormati, bahwa di dalam kesempatan ini kita juga mengundang daripada tim, baik itu dari Puslapor Baris Krim Polri, kemudian dari kedokteran forensik Baris Krim Polri, maupun dari Apsipor, tentunya dengan maksud untuk memberikan penjelasan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Krim Umum Polda Metro Jaya mengedepankan scientific investigation crime, dalam arti dalam pembuktian betul-betul sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk selanjutnya mungkin nanti kan dari masing-masing tim akan memberikan penjelasan. Sementara kami cukupkan, kami dari tim penyidik, kami kembalikan lagi kepada Pak Kabid Humas mungkin untuk memberikan kesempatan kepada tim pemeriksa lainnya. Terima kasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.